Dan pemirsa, bersama saya sudah hadir narasumber Kabagpenum Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. 158.402 personel kepolisian terlibat dalam operasi Ramadhania 2016. Ramadhania 2016 diupayakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban di Lebaran 2016. Termasuk diantaranya kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, sweeping ormas, balap liar, hingga kebakaran. Ramadhania 2016 juga melaksanakan pengamanan di lokasi seperti masjid tempat sholat Idul Fitri, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan hingga SPBU. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada 6 target yang harus dicapai Ramadhania 2016. Di antaranya, terwujud rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Idul Fitri, terjamin kelancaran distribusi BBM, bahan pokok, hingga keamanan di terminal, pelabuhan, serta bandara. Bagaimana evaluasi Ramadhania 2016? Apa saja upaya atau progresnya dibanding pengamanan Lebaran 2015 lalu? Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, langsung kita sapa narasumber kita yang ada di studio, Pak Martinus. Selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Pak Martinus, ini kan mungkin musim Lebaran masih ada arus balik ya. Kita masih harus menunggu beberapa hari lagi kemudian untuk mendapatkan data yang lebih komplit begitu ya. Tapi kemudian Pak Martinus, sampai sejauh ini catatan-catatan apa saja yang sudah dimiliki Polri berkaitan dengan operasi Ramadhania tahun 2016 ini, Pak? Ya, ada 3 yang dicatat oleh Polri. Pertama adalah untuk pendataan jumlah kejadian kecelakaan ya, itu terjadi penurunan hampir 14%. Kalau dibanding tahun lalu dalam periode yang sama ya. Jadi periode yang sama dalam arti sejak tanggal 30 sampai tanggal 9 ini. Nah, itu sudah ada penurunan 14%. Demikian juga untuk korban yang meninggal dunia, ada penurunan sekitar 21%. Yang meninggal memang kita patut prihatin dan kita sampaikan rasa belasungkawa kita. Yang kedua catatannya, Mas Kevin, bahwa pelaksanaan arus balik memerlukan pola-pola cara-cara bertindak yang alternatif yang kita pilih dan sudah kita tentukan. Yang pertama adalah ada beberapa cara bertindak apabila misalnya masuk ke Brexit, Brebes Timur ya, itu nanti ada rangkaian panjang misalnya 5 km antrian masuk, nah akan dialihkan ke Brebes Barat. Demikian juga Brebes Barat 4 km dialihkan ke Pejagan dan seterusnya seperti itu. Baik. Demikian juga dengan pola-pola di jalur selatan dan di jalur utara akan ada buka tutup. Yang ketiga, Mas Kevin, bahwa pelaksanaan ini perlu ada himbauan-himbauan dan perlu ada katakanlah sumber-sumber informasi yang harus didapat oleh para pemudik yang akan melakukan arus balik nanti. Misalnya mereka harus melalui mana saja daerah-daerah yang katakanlah yang padat. Seperti saat ini sekarang di daerah selatan adalah yang cukup padat, sehingga dilakukan upaya buka tutup di sana. Satu-satunya cara bertindak yang efektif ya, daripada kita melakukan crossing masing-masing kendaraan melewatin, itu sangat riskan sekali untuk terjadi perlambatan yang luar biasa. Jadi diharapkan nanti akan ada, jangan sampai ada trauma sehingga menghindarin utara, jalur utara, tapi ke selatan semua. Kita berharap makin trauma nanti akhirnya. Ya, kita berharap tetap untuk ke jalur tol ya. Baik Pak Martinus, kita bahas dulu satu persatu. Sekarang kita ke angka kecelakaan dulu nih ya Pak ya. Ini bisa turun lumayan tinggi nih Pak ya, 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau menurut Anda ini penurunan tersebut terjadi karena apa Pak? Pertama memang moda transportasi yang dipakai oleh para pemudik itu sudah menggunakan moda lebih banyak kepada moda transportasi massal ya. Transportasi massal tentu mereka lebih perketat keamanannya, di mana kendaraannya, kemudian supirnya, dan sebagainya. Memang ada satu yang kemarin kejadian untuk bus penumpang umum ya, yang di Cimahi, yang satu kejadian sampai 9 orang yang meninggal dunia, bus. Ya. Itu angkutan moda transportasi sudah beralih yang massal, kereta api misalnya, kemudian bus-bus seperti itu, kapal laut juga. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa semakin sadar mereka yang melakukan mudik ya, untuk bisa menjaga kondisi fisiknya, kemudian menjaga
kendaraannya, merawat kendaraannya. Memang dari jumlah kecelakaan itu ada 70% adalah pengguna sepeda motor roda 2. 70% masih 70% dominasi oleh motor ya? dominasi oleh roda 2. Oke, nah itu kemudian terjadinya kecelakaan tersebut Pak Martinus, kalau berdasarkan pengamatan ini karena apa? Karenakah mereka tidak patuh dengan rambu-rambu lalu lintas? Apakah kemudian karena keletihan di perjalanan sehingga mengganggu konsentrasi atau seperti apa? Ada tidak? Ya, ada 4 faktor kecelakaan tuh Mas Kevin. Pertama adalah manusia sendiri. Yang tadi sebut mereka lelah, letih ya sudah perjalanan. Untuk sepeda motor kan memang idealnya 3 jam setelah mereka berjalan tuh mereka harus berhenti. Kalau mobil 4 jam berhenti. Nah, ini yang kadang-kadang pengetahuan seperti ini yang belum didapat dan atau kalaupun sudah tahu mereka paksakan jalannya lurus saja, dekat saja lagi nanti saya istirahat di kota berikutnya dan sebagainya. Jadi ada paksaan-paksaan dalam diri untuk lebih mau cepat sampai. Baik. Yang berikutnya adalah faktor kendaraan. Kendaraan ban yang gundul katakanlah atau sistem rem yang tidak baik berfungsi itu juga sangat mempengaruhi sebuah potensi kecelakaan. Kemudian sarana prasarana jalan berlobang misalnya, kemudian tanpa rambu itu juga memberi sumbangan terhadap peristiwa kecelakaan. Dan keempat cuaca. Bisa waktu hujan, dipaksakan untuk berjalan, itu kan bisa lebih berpotensi untuk kecelakaan. Baik. Pak Martinus, kalau kita cermati pada tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun ini mungkin sudah ada beberapa ruas jalan tol yang kemudian dibuka dan kemudian itu diproyeksikan untuk mempermudah para pemudik begitu. Apakah kemudian dengan adanya perubahan ini itu paling tidak sedikit membantu penurunan angka kecelakaan itu tadi Pak? Ya, itu adalah antara lain ya, karena memang jalan tol itu digunakan ya tanpa hambatan ya. Hambatannya bisa dari hambatan apa saja kan gitu. Jadi bebas hambatan di situ. Tapi memang jalan tol potensi untuk kecelakaannya juga ada, bukan berarti tidak ada ya. Karena di situ kan tempat umum, tempat publik yang mereka saling mempunyai kepentingan berinteraksi, lupa akan keselamatan diri. Kecelakaan itu kan kadang-kadang bisa disebabkan oleh orang lain juga, bukan karena kita sudah berhati-hati, tapi ada orang lain yang tidak berhati-hati, itu bisa berakibat juga kepada kita kan. Sehingga memang jalan tol yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 itu memang memudahkan untuk pergerakan, untuk kecepatan saja. Baik, Pak Martinus, biasanya yang kalau bicara mengenai arus mudik maupun balik begini ya, yang paling dekat itu biasanya juga angka kriminalitas, Pak. Nah ini biasanya mungkin ada copet, lalu kemudian ada pencurian di rumah-rumah lah, itu kan biasa terjadi di kota Jakarta. Nah ini mungkin dari Pak Martinus sendiri ada tidak catatan tertentu ataupun mungkin laporan yang diterima dari Polri berkaitan dengan angka kriminalitas berkaitan dengan musim Lebaran? Ya, memang ada 2 tugas Polri dalam pengamanan operasi Ramadan ini. Pertama adalah keamanan Kamsel Tiptar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang kedua adalah antisipasi gangguan Kamtipmas seperti Mas Kevin tadi sampaikan. Ya. Nah, dalam hal yang kedua ini memang kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan satu antisipasi. Potensi-potensinya kan ada di tempat-tempat keramaian. Sekarang saatnya setelah berkunjung dengan keluarga, kemudian beralih kepada mengunjungi tempat wisata, tempat-tempat keramaian, tempat belanja juga, kuliner, dan sebagainya. Itu kan jadi potensi-potensi. Kita sudah tempatkan. Untuk data sendiri memang sampai saat ini kami belum terima, tetapi memang yang informasi yang kami dapat sehari sebelumnya, itu ada kecenderungan untuk menurun. Artinya bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Polri itu ada, jelas ya. Kita secara terbuka dan tertutup, termasuk di mal-mal nanti ada polisi yang berjalan, bukan sesuatu yang gawat, tetapi itu adalah suatu hal yang biasa sekarang ya, Mas Kevin ya, sehingga dalam rangka antisipasi. Ya. Nah kalau untuk tahun ini ada tidak sih Pak data paling tidak laporannya menurun ataupun meningkat seperti angka kecelakaan seperti yang Pak Martinus? Kalau kecelakaan tadi ada penurunan 14% ya, kemudian yang meninggal ada sekitar 21% penurunan dalam kurun waktu selama 9 hari, 10 hari ini masa operasi, seperti itu Mas. Nah kalau kriminalitas itu yang paling banyak terjadi itu biasanya apa sih Pak? Pencopetan atau perampokan di rumah-rumah atau apa sih biasanya kalau pencurian rumah kosong itu paling banyak ditinggal ya. Tapi pada saat ini belum ya, saya belum mendapat informasi atau kabar atau bahkan laporan ada rumah kosong seperti misalnya rumah kosong kan di Jakarta ya, yang ditinggalkan pemudik. Ya, ini belum ada laporan yang terjadi karena memang antisipasi kita sejak awal untuk mencegah terjadinya
katakanlah pencurian rumah-rumah kosong ini itu kita luar biasa untuk mencegahnya ya. Seperti misalnya kita minta data kepada RT RW melalui Babin Kamtipmas kita, minta data siapa saja penghuni yang akan meninggalkan rumahnya agar didata. Ini menjadi sasaran perhatian kita, sasaran patroli kita. Baik, tapi kesadaran dari masyarakat untuk paling tidak melaporkan kalau rumahnya kosong itu meningkat juga tidak sih Pak kalau menurut Anda? Saya kira sangat sangat meningkat ya, karena keamanan itu kan tidak hanya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, yang kita juga bisa melakukan keamanan, antisipasi. Salah satu caranya ya dengan memberikan informasi kepada petugas keamanan bahwa saya akan meninggalkan rumah saya. Tapi kalau kita cuek, kita acuh saja, kita tinggal, potensinya juga kita kita sendiri berarti tidak mau menghargai rumah kita diamankan kan, seperti itu logikanya. Ya, masa-masa sekarang memang terjadi peningkatan informasi-informasi pendataan. Bahkan Mas Kevin, saking mereka percayanya ya, kemudian beberapa barang-barang seperti sepeda motor itu dititipkan kepada bahkan dititipkan gitu ya langsung. Baik, Pak Martinus, ini ada tidak sih kemudian kerjasama mungkin dengan pihak Satpol PP maupun dari pihak-pihak elemen masyarakat tertentu mungkin supaya untuk membuat keamanan itu di wilayah Jakarta itu paling tidak aman begitu? Saya juga belum mendengar ya paling sejauh ini yang headline-nya masih macet begitu, tapi kemudian perampokan kan memang sedikit. Apakah ada Pak kerjasama? Ada dukungan dari Pemprov DKI itu ada sekitar 5.000 petugas ya, baik dari Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungannya, hansip-hansipnya itu kita kendalikan di dalam upaya-upaya antisipasi. Ada peran serta pemerintah provinsi ada. Baik. Ya. Nah ini kalau misalnya untuk menyambut paling tidak ini arus balik begitu, apakah ini berarti kemudian nanti pengamanan di DKI Jakarta tidak akan berkurang nih Pak ya? Pasti untuk pengamanan rumah kosong pasti akan terus berjalan gitu ya Pak ya? Oh iya, pasti berjalan terus ya. Nah ini sekarang kita beralih ke ini Pak, berkaitan dengan tadi poin yang kedua tadi Bapak bilang bahwa kemudian dalam penanganan dalam operasi Ramadhani dalam menyambut arus balik ini ada hal yang mungkin berbeda dilakukan begitu ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini penanganannya seperti apa nanti? Ya, pertama untuk arus balik ya, jadi dari arah timur ke barat ke Jakarta. Dan sebaliknya ya, dari Bakauheni dari barat ke timur ke Jakarta melalui Pelabuhan Merak. Memang ada pola-pola ya. Kalau kapal dari Merak kita sampaikan bahwa sudah rutin. Sekarang disiapkan dari tahun lalu 50, sekarang 60 kapal untuk ngangkut ya. Kemudian untuk bandara demikian juga ada penambahan armada. Kereta api juga seperti itu. Nah, khusus untuk jalan tol yang akan digunakan dan jalan, kita bagi 3 zona di sana. Ada zona utara mulai Pantura, kemudian zona tengah itu termasuk tol, kemudian masuk melalui Sumedang, kemudian juga jalur selatan yaitu melalui Nagrek itu. Nah, ada pola-pola di sini yang disampaikan awal tadi kami sampaikan bahwa apabila ada antrian untuk masuk ke Brebes Timur, misal sampai 5 km akan dialihkan ke Brebes Barat. Kemudian Brebes Barat demikian juga ada antrian 4 km, kemudian diteruskan ke Pejagan dan apabila ada antrian 3 km diteruskan ke Palimanan. Demikian. Kemudian di selatan juga, di selatan dilakukan upaya buka tutup. Ini yang paling efektif seperti yang di puncak. Kalau Mas Kevin biasa untuk berpelesir berlibur gitu ya, itu dibuka tutup 1 jam, setengah jam sekali. Lebih menjamin bahwa saya 1 jam lagi akan naik, kemudian saya setengah jam lagi akan naik gitu, dan persediaan bensin saya masih cukup seperti itu. Kemudian yang dilakukan juga hasil analisa kita adalah untuk menyiapkan bensin bahan bakar ya, ya untuk ketersediaan para pemudik ya nantinya. Nah, ini bekerja sama dengan Pertamina. Dengan pengelola jalan tol juga itu dilakukan kemudahan-kemudahan untuk menggratiskan. Nanti seperti di Cikarang Utama ada antrian 5 km, kemudian akan digratiskan. Hal seperti ini akan dilakukan ya. Yang satu kendala memang nanti adalah pertemuan di kilometer 65 66 itu. Ada pertemuan 2 ruas jalan tol. Pertama dari Purbalenyi, dari Bandung, Mas. Kemudian yang satu lagi adalah yang dari Cipali. Cikampek itu. Nah, pertemuan 2 di kilometer 66 ini, nanti di depannya di kilometer 62 itu akan ada
rest Rest area. area, oke, Ya. baik. Nah, di situ akan ada satu perlambatan yang luar biasa. Oke. Mengantisipasi itu nanti akan dilakukan langkah-langkah kontraflow. Oke. Jadi Baik. di kilometer 65 nanti dibuka. Oke, baik. Kita akan bahas kemudian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan Polri dalam menyambut arus balik nih ya, puncaknya Pak. Nanti kita bahas itu di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu. Bisa tetap sama kami di Lunch Talk.